Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Muna Aziza. You can call me Muna with student number 8320239123. Oke, sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan dari DSP atau destinasi super prioritas. Ya, di sini itu mengenai destinasi super prioritas itu inisiatif pemerintah dalam mengembangkan sektor pariwisata melalui 5 destinasi prioritas. Yang pertama ada Danau Toba, yang kedua ada Labuan Bajo, yang ketiga ada Borobudur, yang keempat ada Mandalika, dan yang terakhir ada Likupang. Nah, 5 sektor industri, 5 pariwisata prioritas itu dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Semakin banyak wisatawan ke Indonesia, semakin meningkatkan devisa negara dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat. Kalau yang saya baca dari website DSP dari Menteri Pariwisata, asal muasal 5 destinasi super prioritas dan mengapa itu penting. Yang pertama itu pengembangan destinasi prioritas merupakan bentuk perwujudan rencana induk pembangunan pariwisata nasional tahun 2010 sampai 2025 yang diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 50 Tahun 2011. Nah, peraturan pemerintah ini itu yang menjadi alasan kenapa pemerintah berinisiatif membangun destinasi super prioritas karena untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, kemudian pada 2015 itu pemerintah itu pertama kali kayak melaksanakan program ini dengan membentuk 10 pengembangan wisata yang terfokus pada 10 destinasi wisata prioritas Indonesia di luar Bali. Kemudian dalam tanggal 15 Oktober itu ada penajaman pembangunan kepariwisataan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa tren kenaikan kunjungan wisatawan Indonesia harus menjadi momentum untuk memperkuat pariwisata dan mendatangkan lebih banyak lagi wisatawan. Ya, lagi-lagi karena untuk menambah devisa negara guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi, sektor pariwisata ini itu sangat berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kemudian sering berjalannya waktu ini ya, pemerintah itu mengerucutkan kembali yang tadinya 10 jadi dikerucut kembali jadi 5. Yang tadi saya sebutkan Danau Toba, Labuan Bajo, kemudian Mandalika, Likupang, dan terakhir Candi Borobudur. Nah, itu dikerucutkan pada tahun 2019. Oleh karena itu, karena waktu itu adanya COVID 2019, otomatis wisatawan tuh turun karena adanya COVID kan. Terus 2024 itu kunjungan wisman masih berpusat di Pulau Bali. Nah, oleh karena itu pengembangan destinasi prioritas di luar Bali menjadi sangat penting karena diharapkan mampu menciptakan pemerataan dan pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata di luar Pulau Dewata Bali. Begitu yang saya baca begitu. Kemudian berikan pendapat pribadi Anda didukung dengan data atau argumen mengenai dampak DSP terhadap pariwisata Indonesia. Untuk pendapat pribadi kan, kalau menurut saya program destinasi super prioritas
dalam sektor pariwisata itu sangat bagus, karena bisa dilihat dengan adanya pariwisata yang indah di Indonesia, itu bisa menarik wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia. Semakin banyak wisatawan luar negeri datang ke Indonesia, semakin juga banyaknya devisa negara yang didapatkan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, selain itu juga jadi sebagai media promosi kebudayaan Indonesia juga bisa, agar budaya Indonesia meluas ke kancah internasional. Dan masyarakat internasional semakin penasaran terhadap apa yang ada di Indonesia, sehingga dapat menarik wisatawan lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. I think that's all from me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.